dolar memang 17.500 dan tertinggi sepanjang masa. Nah, yang pertama, apa dampaknya bagi Indonesia? Karena ini tertinggi sepanjang sejarah. Iya, dampaknya kan kita sudah lihat sekarang. Harga semua naik. Plastik aja hilang. Iya kan? Nah, itu yang saya katakan tadi. Sampai seberapa jauh Presiden Prabowo dan lingkungan kabinetnya mampu menghadapi kenyataan ini, walaupun kita harus sadar bahwa yang dihadapi Habibie beda dengan yang dihadapi dengan dia. Dan ini akan panjang. Sebagai satu contoh, tidak mungkin ini akan segera selesai kalau nanti Trump sepulang dari Cina, dia tidak mengubah sikapnya, bahkan mungkin mau menyerang Iran. Iran sudah siap juga, sudah latihan 5 hari 5 malam. Walaupun kelihatan latihannya juga ya seperti itu. Tetapi yang saya lihat dalam pengertian itu, ya Iran siap betul menghadapi itu. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi uh, presiden kita sekarang dan dunia, dalam arti bahwa kalau Trump pulang dan langsung, apalagi sekarang lapangan terbang Israel Ben Gurion itu sudah menjadi lapangan terbang angkatan perangnya Amerika untuk menyerang Iran. Nah, kalau ini betul terjadi, apalagi kalau pakai nuklir, yang apa yang harus dikatakan? Nah, kalau menurut saya justru itu yang menjadi hal yang harus dipikirkan betul oleh pemerintah kita sekarang. Bagaimana bisa menghadapi krisis ini dengan suatu tindakan yang lebih demokratis juga. Dan sebagai satu contoh, kita boleh dikatakan Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan uang negara puluhan triliun. Tadi saya nonton Jaksa Agung mengembalikan uang dari berbagai faktor 10 triliun, sekian. Dan menurut Prabowo, beberapa hari yang akan datang akan dikembalikan sekitar 40-an triliun. Nah, saya beranggapan dengan ada keadaan keuangan seperti ini, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian daripada kemungkinan langkah yang bisa diambil untuk menghadapi kemungkinan yang akan datang akibat daripada perang yang terjadi di Timur Tengah ini. Jadi keadaan ekonomi kita dengan keuangan sekritis apapun, saya ya walaupun kelihatan bahwa ada orang yang pesimistis dengan krisis yang terjadi sekarang, ya saya masih tetap berharap Prabowo dengan usahanya untuk menghilangkan korupsi, memperhatikan rakyat kecil, dan sebagainya, ya mudah-mudahan sepanjang apapun perang itu, pemerintah ini dapat menghadapi kenyataan yang terjadi, yaitu bahwa dia bisa menghadapi harga-harga yang naik, memperhatikan orang-orang kecil yang miskin, dan sebagainya. Hanya itu yang bisa
bisa diharapkan. Di satu pihak, jangan sampai pemerintah asal Bapak senang. Nah, di tengah-tengah itu, maka masyarakat luas, terutama masyarakat miskin, ya bagaimanapun juga harus menghadapi ini, kenyataan ini, dan disitulah diperlukan kebersamaan yang saya katakan tadi. Kita harus bersama-sama menghadapi kenyataan ini, dan pemerintah akan mengambil langkah-langkah, masyarakat di tengah-tengah krisis, ya boleh mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang segala macam karena situasi yang dihadapinya, tapi tidak perlu melakukan hal-hal yang menyebabkan keretakan kita sebagai bangsa. Gitu. Iya, jadi kalau kita lihat ini, masalah ini adalah masalah yang bukan kita hanya sebagai bangsa yang menghadapi, tapi dunia memang kelihatan seperti itu. Dunia sekarang menghadapi kenyataan ini, tetapi walaupun dunia menghadapi itu, tetapi kita sebagai bangsa yang mandiri harus sadar betul bahwa yang kita hadapi adalah kritis, dan karena kita berhadapan dengan situasi yang kritis, maka kita harus sadar akan kebersamaan kita sebagai bangsa. Presiden Habibie antara 98 sampai 99. Jadi berapa bulan aja ya? Dalam masa pemerintahan 17 bulan, ya, Mei Oktober 99, Habibie mengambil serangkaian kebijakan terukur yang menjadi pelajaran berharga hingga hari ini. Habibie mengeluarkan paket restrukturisasi perbankan, menutup 38 bank bermasalah, dan mengambil alih 7 bank. Coba. Menerbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan yang sehat agar tidak ikut kolaps. Jadi kelihatan bahwa dalam waktu yang demikian singkat, Habibie mengambil langkah-langkah yang sangat signifikan. Ketika Presiden Habibie melakukan hal itu, ada sejumlah orang sebenarnya yang tercengang. Kok Habibie mempunyai keberanian seperti itu? Mempunyai pemikiran seperti itu? Ya, you bayangkan bagaimana Habibie direndahkan oleh keluarga Soeharto yang menganggap bahwa Habibie tidak memiliki kapasitas untuk menjadi presiden. Walaupun secara konstitusional tidak boleh dibantah. Tapi keluarga Soeharto membicarakannya dan bahkan meminta kepada Tri Sutrisno untuk menjadi presiden. Nah, untung Tri Sutrisno mempunyai pemikiran konstitusional. Saya bukan siapa-siapa lagi. Itu loh. Ketika terjadi satu peristiwa di satu tempat atau di satu negara, maka tidak mustahil akan memberikan dampak yang demikian luas. Dan itu terjadi sekarang. Ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sekarang bukan hal baru. Dalam arti kata, harga dolar naik, harga rupiah menurun, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang baru. Kejatuhan Soeharto kan juga itu karena faktor itu. Ketika terjadi situasi kritis yang bermula dari Thailand, kemudian menyebar, dan seterusnya, akhirnya berdampak ke kita juga. IMF
seakan-akan memaksa kita melakukan, bahkan menutup 16 bank dan sebagainya. Nah, tetapi ketika Habibie dilantik dan kemudian mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan persoalan, maka di situ kelihatan Habibie memiliki satu kemampuan untuk menghadapi krisis itu dengan berpikir tidak hanya karena situasi kini yang dilihat, tapi juga memikirkan hari depan. Ada beberapa tindakan yang betul-betul menurut saya sangat-sangat prinsipil untuk kelangsungan hidup negara kita, termasuk secara politik dan ekonomi. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah Bank Indonesia dijadikan sebagai bank independen. Artinya kalau zamannya Soeharto, bank itu ya boleh dikatakan sebagai milik pemerintah dan hanya menjadi kasnya pemerintah gitu. Tapi ketika Habibie naik, dia sadar bahwa hal ini keliru. Apa yang terjadi dengan itu? Dia justru membuat undang-undang, aturan untuk memberikan tempat yang khas kepada Bank Indonesia, yaitu tempat sebagai lembaga yang tidak dicampuri oleh pemerintah. Ini kan tindakan yang sangat prinsipil. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Keadaan Bank Indonesia, walaupun dikatakan di sini dari sumber bahwa Prabowo sudah menegur Direktur Utama Bank Indonesia gara-gara kenapa uang kita sekarang seperti ini. Ya, tetapi memang tidak mudah juga. Di situ menurut saya tindakan Habibie ketika dia mampu dari harga dolar sekitar 15-16 ribu, mampu dia turunkan dalam jangka waktu ketika dia presiden, tidak berapa lama kok. Kemudian bisa turun menjadi 7-6 ribu. Ya, jadi itu. Jadi turun. Kan di tengah-tengah tekanan IMF segala macam, malah Habibie mengatakan kepada IMF, ya Anda jangan menekan kami. Ya kami butuh, tapi kami tidak mau ditekan. Kan itu keberanian juga. Keberanian untuk menyatakan hal yang menurut dia ya tidak pantas dilakukan. Kita butuh Anda, tapi jangan mencoba-coba menekan kita. Kita akan menyelesaikan persoalan kami. Itu salah satu kehebatan Habibie. Ya, jadi dia mengambil langkah. Dan langkah ini berhasil gitu. Keadaan, coba bayangkan dalam jangka waktu sekitar 17 bulan saja sebagai presiden, alangkah banyak hal yang dia bisa selesaikan. Termasuk ketika dia membebaskan pers surat kabar untuk terbit tanpa harus dicampuri oleh urusan pemerintah.
Jadi ada kebebasan. Nah, kebetulan saya pernah mendengar pernyataan Presiden Habibie sendiri. Dia katakan begini ketika ditanya, kenapa Bapak memberikan kebebasan seperti itu? Jawabnya apa? Saya justru untung karena dari keterangan-keterangan yang bebas itu saya bisa mendapatkan informasi yang bisa saya gunakan. Nah, di situ sikap demokratisnya yang menarik. Jadi, kalau dilihat dari segi apa yang dilakukan Pak Habibie, Presiden Habibie, dengan tindakannya yang berhasil menurunkan, tapi juga dia melakukan pemilu dan sebagainya, walaupun nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Nah, bagaimana sekarang? Apakah pemerintah sekarang dapat menghadapi krisis dengan harga uang yang begitu murah, rupiah begitu murah berhadapan dengan. Saya kira kalau melihat apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Habibie, masa kondisi sekarang walaupun berbeda ya, sangat berbeda. Sebenarnya juga tergantung kapan konflik antara Amerika dan Iran ini selesai. Kalau persoalan bahkan nanti terjadi lagi, karena kelihatannya banyak pengamat melihat bahwa walaupun Trump sekarang ke China, tapi sikap kedua belah pihak tetap pada pendirian mereka masing-masing. Usulan mereka Amerika 9, Iran 14, tapi tidak ketemu. Nah, ada yang mengatakan kemungkinan akan terjadi perang. Nah, kalau terjadi perang ini, maka ya persoalan yang kita hadapi juga akan berlanjut. Jadi kalau ini tidak, di sini bedanya dengan apa yang terjadi, yang dihadapi Habibie, walaupun krisisnya juga sama, ekonomi kita menderita, rakyat kita banyak yang miskin, tapi dalam batas tertentu pun Habibie bisa menurunkan kemiskinan walaupun tidak terlalu signifikan. Ya kurang dari 1% dia turun. Tapi dalam jangka waktu dan krisis yang sedemikian rupa, kemiskinan bisa diturunkan, itu aja sudah satu hasil yang sangat penting di tengah-tengah situasi yang dihadapi. Nah, pertanyaan kita sekarang, bagaimana sekarang? Apakah Presiden Prabowo walaupun sudah menegur Direktur Utama Bank Indonesia, apakah Presiden Prabowo bersama timnya mampu segera menurunkan harga atau menaikkan harga rupiah dalam berhadapan dengan dolar. Nah, ini persoalan yang memang cukup kritis dan cukup rumit. Kenapa kritis? Ya lihat aja. Sekarang kalau kita lihat pasar, ternyata harga-harga naik kan. Bensin ada bagiannya di berbagai negara naik, bahkan di Amerika juga. Tetapi di kita yang non subsidi ya yang dinaikkan, yang subsidi tidak kan. Nah, tetapi artinya apa? Ya tetap ada persoalan yang dihadapi, karena yang non subsidi kan juga warga negara kita dan memerlukan pelayanan yang
sama dengan yang membeli dengan subsidi itu. Nah, ini jadi persoalan, ya, ini persoalan yang menurut saya sangat penting. Nah, saya coba dari berbagai sumber, saya ingin tunjukkan sebenarnya apa-apa yang telah dilakukan oleh Presiden Habibie. Kebijakan strategis Presiden Habibie antara 98 sampai 99. Jadi berapa bulan aja ya? Dalam masa pemerintahan 17 bulan, ya, Mei Oktober 99, Habibie mengambil serangkaian kebijakan terukur yang menjadi pelajaran berharga hingga hari ini. Reformasi moneter, membangun kembali kepercayaan. Pertama, mengendalikan jumlah uang beredar dan menaikkan suku bunga sertifikasi BI hingga 70% untuk meredam kepanikan pasar. Suku bunga kemudian diturunkan secara bertahap menjadi belasan persen seiring stabilitas pulih. Ini sumbernya ada tentu. Semua yang saya baca ini ada sumbernya. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang tadi saya katakan. Menjadikan BI sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemerintah dan kepentingan kekuasaan. Ini langkah revolusioner, bahkan ada yang berpendapat seperti itu. Ini langkah revolusioner karena sebelumnya BI adalah ex officio kabinet. 3. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, memastikan beban utang tidak menjadi bom waktu bagi generasi berikutnya. 3 faktor ini aja bukan main hebatnya. Dalam konteks kritis ya. Lalu dia melakukan rekonstruksi perbankan, membersihkan sistem yang sakit. 21 Agustus 1998, Habibie mengeluarkan paket restrukturisasi perbankan, menutup 38 bank bermasalah dan mengambil alih 7 bank. Coba. Menerbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan yang sehat agar tidak ikut kolaps. Jadi kelihatan bahwa dalam waktu yang demikian singkat, Habibie mengambil langkah-langkah yang sangat signifikan. Lalu melakukan merger 4 bank pemerintah menjadi 1. Hasilnya lahirlah Bank Mandiri. Kini salah satu bank terbesar Indonesia. Ini karyanya Habibie ini. Kalau tidak salah direktur pertamanya Mari Muhammad, kalau nggak salah. Kalau saya nggak lupa. Menjamin 100% semua simpanan di bank untuk menghentikan ras dan memulihkan kepercayaan nasabah. Ya coba bayangkan itu. Bagaimana keberanian menjamin yang tidak pasti. Reformasi hukum ekonomi, mengubah struktur. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, mengurai konsentrasi oligarki Orde Baru. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memperkuat posisi masyarakat
dalam ekosistem pasar. Reformasi Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 92 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, memperketat pengawasan, memperkuat kondisi hukum perbankan nasional. Ya, ini ya, dalam jangka waktu yang demikian singkat. Ada keterangan begini tentang kunci pemulihan Habibie menurut para analis. Para ekonom menyebut pendekatan Habibie ajaib bukan karena sihir, tetapi karena ia memahami bahwa masalah 1998 bukan sekedar masalah ekonomi, melainkan krisis kepercayaan. Ia tidak sekedar menerima dikte IMF, tapi bernegosiasi. Jangan mendikte saya, ini keterangan dia, ini kata-kata dia. Jangan mendikte saya tahu kami butuh kredibilitas. Kombinasi keberanian mengambil keputusan besar, independen BI, restrukturisasi bank, dan kepekaan sosial, tahan harga BBM, lindungi rakyat miskin, menjadi kunci pemulihan. Ini menurut Kompas.com, salah satu sumbernya. Jadi, dari keterangan-keterangan yang kita ambil tadi, ya kembali kepada pertanyaan, bagaimana keadaan sekarang? Apakah nanti kita bisa, pemerintah Presiden Prabowo dengan tetap memberikan catatan bahwa kondisi yang terjadi yang dihadapi Habibie, walaupun juga sangat kritis, dengan kondisi yang dihadapi Presiden Prabowo sekarang memang berbeda. Ini harus dipahami orang. Jadi kalau kita ngomong tentang Habibie dan melihat keadaan, masyarakat harus tahu betul bahwa ada perbedaan situasi yang dihadapi. Habibie menghadapi situasi 98, 99, Presiden Prabowo menghadapi situasi perang antara Amerika, Israel, menghadapi atau berhadapan atau menyerang Iran. Nah, ini bedanya. Ini yang memberikan dampak yang luas ke seluruh dunia dan terletak pada persoalan minyak dan Selat Hormuz. Nah, ada satu hal yang menurut saya Trump mau menunjukkan bahwa dan selalu juga Menteri Perangnya mengatakan kita adalah negara terkuat di dunia. Jadi dia minta, misalnya tadi saya nonton di TV, dia minta anggaran belanja 1,5 triliun dolar untuk tahun 26-27. Walaupun mendapat tantangan. Dan dia katakan bahwa ini untuk memperkuat bahwa kita adalah negara yang paling kuat di dunia. Nah, tetapi di dalam menghadapi kenyataan yang ada, dia hadapi Iran, ternyata nggak seperti yang dia bayangkan kan. Gitu. Nah, ini menurut apa sebenarnya yang terjadi di sini? Menurut saya, orang di sekitar Trump hanya menuruti begitu saja apa yang dikehendaki Trump tanpa pemahaman tentang latar dulu
Ini saya ulangi lagi perkataan saya, latar psikologi historisnya. Artinya orang jadi begini menurut saya. Orang pinter yang angkuh akhirnya melangkah mengambil tindakan-tindakan bodoh. Itu yang saya lihat. Jadi sekitarnya Trump dan Trump sendiri memang orang pinter. Tapi tindakannya sebagai orang pinter karena tidak memahami keadaan Iran, akhirnya mengambil tindakan-tindakan bodoh. Nah, bagaimana selanjutnya kita melihat, tapi kita sudah bicara tentang Presiden Habibie dengan segala tindakannya. Saya kira ini pelajaran yang sangat berguna bagi kita menjadi renungan, juga bahkan pemerintahan sekarang. Nah, tadi kita kaitkan dengan Habibie yang berhasil dari 15.000 tertinggi pada saat itu ke 7.000 ke 6.000. Apa yang bisa, apakah pejabat kita sekarang tuh bisa harusnya mempelajari dari era Habibie tersebut? Saya berharap begitu. Jadi begini, ketika Presiden Habibie melakukan hal itu, ada sejumlah orang sebenarnya yang tercengang. Kok Habibie mempunyai keberanian seperti itu? Mempunyai pemikiran seperti itu? Ya, you bayangkan bagaimana Habibie direndahkan oleh keluarga Soeharto yang menganggap bahwa Habibie tidak memiliki kapasitas untuk menjadi presiden. Walaupun secara konstitusional tidak boleh dibantah. Tapi keluarga Soeharto membicarakannya dan bahkan meminta kepada Tri Sutrisno untuk menjadi presiden. Nah, untung Tri Sutrisno mempunyai pemikiran konstitusional. Saya bukan siapa-siapa lagi. Itu loh. Ya, jadi menurut saya apa yang dilakukan Pak Habibie sebagai Presiden Republik, walaupun ada yang melecehkan ketika pidato, ketika PDIP memberikan pidato tanggapan terhadap laporan Habibie, yang memberikan tanggapan dari PDIP tidak menyebut Habibie sebagai presiden, lompat ke ketua MPR begitu saja. Etikanya sama sekali tidak ada. Ya, jadi saya lihat itu. Saya berani ngomong ini karena saya lihat kalau diputar di TV kembali kelihatan itu. Nah, jadi berilah perhatikan betul perkembangan yang terjadi sekarang dengan tetap juga memberikan perhatian terhadap langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah sekarang. Dalam arti bukan sekedar untuk mencela atau untuk mengatakan ini salah, ini benar. Kita tidak boleh bertengkar lagi dalam persoalan seperti itu. Di tengah kritis, kita jangan bertengkar. Karena ketika kita bertengkar, tidak akan pernah ada yang selesai. Nah, oleh karena itu, saya melihat Menteri Keuangannya sebenarnya, menurut penglihatan saya, ya cukup jujur untuk selalu mengungkap hal-hal tertentu tentang kenyataan yang dihadapi. Dan kejujuran seperti itu sebenarnya diharapkan dalam situasi kritis. Ya. Jadi kita tidak hanya, jangan sampai terjadi asal Bapak senang. Nah, kalau itu terjadi asal Bapak senang, malah kita akan runtuh. Ya, kalau memang kita perlu menyampaikan sesuatu, ya kita sampaikan secara jujur. Dan saya meminta agar supaya pemegang kekuasaan juga jangan menanggapi sesuatu hal secara emosional. Sebab ini kan milik kita bersama.
kita mau hidup bersama. Ya, bahwa presidennya sekarang Prabowo dengan sekian banyak menterinya, semua partai terlibat. Justru karena semua partai terlibat, semua kekuatan terlibat, maka seharusnya mereka juga harus secara bersama mencari jalan keluar bagaimana seharusnya kita bisa berhadapan dengan situasi kritis ini dan keluar dari jebakan krisis itu. Itu yang harus dipikirkan. Itu Prof. Sebelum kita ke masyarakat yang terakhir, tapi tadi ada pernyataan Prof yang bagus, jangan asal Bapak senang, apalagi ini kaitannya dengan ekonomi ya Prof, yang menggerakkan suatu negara dengan ya itu roda kehidupan bagi seorang manusia dan itu yang menjadi roda untuk bernegara. Jadi kalau misalkan pemerintahnya miss sedikit, itu bisa berpengaruh besar ya Prof? Ya tentu saja. Itu sebabnya mengapa justru yang merusak itu asal Bapak senang. Itu kan persoalan utama. Banyak oleh karena istilah Jawanya ngatok, akhirnya merusak semua kan. Nah oleh karena itu di tengah situasi kritis ini, di mana Presiden Prabowo membangun kebersamaan dalam pemerintahannya, maka seharusnya semua partai yang terlibat di dalam pemerintahannya harusnya mencari jalan bersama untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana yang selalu dikatakan oleh Presiden Prabowo sendiri, bahwa semua ini kita lakukan untuk rakyat, semua ini kita lakukan karena kedaulatan rakyat, dan sebagainya. Jadi ya sekali lagi saya berharap agar supaya pemerintah sekarang dan rakyat Indonesia akan secara bersama menghadapi krisis ini, krisis yang kritis, ya, sehingga kita bisa tetap eksis secara wajar dengan sadar bahwa kemungkinan kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan, tetapi jangan kesulitan itu hanya rakyat kecil yang menghadapi. Justru kita hadapi secara bersama. Orang-orang kaya, tolong jangan cuma berpoya-poya untuk diri Anda sendiri, tetapi jadikanlah kekayaan Anda dalam situasi kritis ini sejauh mungkin bisa membantu orang-orang yang memang memerlukan bantuan.